baik, mengurutkan prosedur fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Ini motivasi untuk kalian hari ini, yaitu berjuang itu capek namun kesuksesan butuh perjuangan. Jadi hari ini yang capek itu harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, menyerah, harus tetap berjuang. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kalian pernah mendengar logika? Silakan satu siswa menjelaskan apa itu logika. Ibu tunjuk atau ada yang tahu? Silakan bersama. Ya, silakan. Logika yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal sehat, menemukan suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima oleh jadi logika itu cara berpikir manusia. Namun itu harus dibuktikan. Kalian mau bicara sesuatu itu harus beserta buktinya, tidak boleh asal bicara. Agar semua teman-teman yang paham atau percaya apa yang kalian bicarakan. Sekarang algoritma, ada yang tahu algoritma? Silakan yang tahu bisa masalahnya. Yang lain dengar? Nur itu menjawab? Dengar atau tidak? Halo, hai. Nur itu apa? Nur menjawab algoritma adalah susunan apa? Ya, algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Jadi konsep logika dan algoritma itu saling berhubungan, yaitu ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang logis dan dengan tujuan tertentu. Jadi algoritma dan logika itu saling berhubungan. Materi flowchart, ada yang tahu flowchart itu apa? Silakan. Bagan alur. Flowchart adalah bagan alur yang menunjukkan aliran atau runtutan data yang terjadi dalam program secara logika. Jadi flowchart ini tuh simbol-simbol yang prosesnya harus berurutan. Aturan penyusunan flowchart yaitu 1. Menyusun simbol flowchart dimulai dari atas ke bawah atau mulai dari kiri ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau menyusun flowchart itu harus dari atas ke bawah, nggak boleh dari ke bawah ke atas. Itu bukan flowchart, salah. Atau kalian bisa menggunakan atau membuat dari kiri ke kanan, itu boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan dari kanan ke kiri, itu tidak boleh. Yang kedua itu setiap proses dalam simbol harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas yang jelas. Jadi tiap simbol itu pasti ada prosesnya. Misal di sini apa ini? Kalau terminator biasanya untuk mulai. Kalau ini jadi ini harus ada aktivitasnya. Apa aktivitasnya? Masukkan. Kalau misal kalian buat flowchart itu hanya gambar, tidak ada aktivitas di dalamnya, maka nanti yang melihat flowchart kalian akan bingung, ini nih fungsinya apa, mulai atau selesai. Itu aturannya. Yang ketiga, setiap proses dalam simbol diawali dengan simbol start atau mulai dan diakhiri dengan simbol end atau selesai. Itu simbol yang mana? Terminator. Ini untuk mulai dan selesai. Yang keempat itu setiap proses harus memiliki input dan menghasilkan output. Jadi kalian buat program itu pasti ada input dan outputnya. Jika
tidak ada input dan output, program apa yang akan kalian buat? Jadi mereka akan bingung. Kalau misal buat menghitung luas persegi, kalian udah buat flowchart. Cuma di sini gak ada masukan, langsung proses. Nanti kalau misal kalian mau memasukkan angkanya, kalian masuk kemana? Kan masih bingung. Jadi harus ada input dan outputnya ya. Ya, Bu. Yang kelima itu pemberian nama simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja. Contohnya masukkan sisi atau luas sama dengan sisi kali Sisi. Nggak boleh bukan kata kerja misal ayo input di sini. Ini bukan kata kerja ya, tapi kalimat pergerak. Jadi harus kata-katanya itu harus kata kerja. Masukkan sisi atau input angka. Yang nomor 6 itu masing-masing kegiatan di dalam bagian alir harus memiliki alur data proses secara rinci. Jadi dalam flowchart itu harus rinci ya, nggak boleh kemana-mana. Ini habis mulai, terus nanti ada proses, nanti ada input, itu nggak boleh, salah. Berarti bukan flowchart. Yang terakhir itu kegiatan yang terpotong yang akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Jadi misal flowchart kalian udah penuh di page pertama, udah penuh nih ya. Terus mau ke page kedua. Jadi di sini ada simbolnya. Itu simbol apa? Itu ada di macam-macam simbol. Ini contoh flowchart menghitung luas persegi Panjang. Ini pertama kita mulai, selanjutnya kita membuat ini apa? Input masukkan masukkan data. Karena ini persegi panjang, jadi menentukan panjang dan lebar. Jadi masukkan P dan masukkan lebar. Dan terus ini kita mengarah pada prosesnya, yaitu luas sama dengan pada yang lebar. Ya. Terus jika sudah diproses maka akan dikeluarkan atau output itu cetak Luas. Cetak luas itu hasil dari proses. Jika sudah maka harus ada Penyelesaian. Selesai. Sudah paham dengan contoh flowchart? Sudah. Ada pertanyaan dari materi awal sampai akhir tadi? Jika tidak, Ibu akan lanjut ke slide selanjutnya. Di mana kelompok 1 ada yang belum paham? Kelompok 1 di mana? Ada pertanyaan? Di mana kelompok 1 masih belum paham dari materi 1 sampai terakhir tadi? On-pack di simbol. On-pack ini tadi yang off ini jika lembar pertama kalian sudah full maka di off-pack-kan. Kita tutup dulu. Jadi kalau misalnya meneruskan di page selanjutnya harus on. Off itu kan mati, selesai atau stop. Jika ingin membuka lembaran baru itu harus on. On itu apa? Hidup. Ya, harus menghidupkan lagi. Jadi meneruskan flowchart tadi kamu udah nyampe mana misal ini udah nyampe ini kan, mau ke page selanjutnya harus off dulu baru di on kan. Jadi kalian meneruskan flowchart yang ini, misal flowchartnya mau proses, berarti harus di off kan dulu baru di on kan. Kelompok 1 gimana, sudah paham? Ya. Kelompok 2 di mana? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Ya. Kelompok 3 di mana, sudah paham? Belum. Yang mana yang belum paham? Mana preparation itu untuk harga awal. Misal harga awal di sini kalau di luas persegi atau enggak kalian
ajar. Jadi nggak usah nulis 1000 lagi, tinggal memanggil ayunnya saja. Jadi ini preparasi itu sebagai harga awal kalian agar tidak menulis di proses. Sudah paham? Kelompok 3. Ibu, Ya. kalau contohnya saya yang buat proyek lupa ada alirannya gimana? Lupa tidak ada diagram alir. Ada garisnya, nggak ada tanda tanda. Oh, gak ada garis alir. Itu bukan flowchart ya. Sebenarnya kalau flowchart itu pasti ada garisnya. Itu agar memudahkan teman-teman atau orang-orang yang melihat program kalian. Nanti misal ini kan gini proses kan. Ada kondisi. Ini kondisinya mau kemana? Kalau misal gak ada diagram alirnya, nanti arahnya kondisi ini mau kemana? Apa ke atas lagi? Apa ke kanan atau ke kiri? Jadi di penyusunan tadi itu sudah jelas. Nomor 6, masing-masing kegiatan di dalam bagian alir itu harus memiliki alur proses secara rinci dan jelas. Harus sesuai aturan penyusunan flowchart. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan. Flowchart itu fungsinya memudahkan kalian bisa membuat program. Itu bukan kalian saja yang paham, tapi teman-teman kalian melihat flowchartnya saja itu sudah paham kalian mau buat program apa. Misal seperti ini, kalian sudah paham kan alurnya di mana. Nanti kalau misal ibu buat program menghitung luas persegi panjang, Ya. seperti itu. Flowchart fungsinya memudahkan pembaca atau kalian yang membuat program itu alurnya seperti apa. Sudah paham semuanya? Sudah. Kelompok terakhir 4. Ada yang belum paham? Ya, gak apa-apa, silakan bertanya. Di mana kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan sama ibu dari awal sampai akhir sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya. Gak apa-apa, jangan takut, ibu tidak izin. Ya, harus menyatu ke gambarnya, tidak boleh ada space. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, sudah paham tadi? Pendapat ibu, kalau pendapat ibu lebih gampang ke flowchart. Karena apa? Bukan ibu saja yang membuat program, nanti kalian yang menilai program ibu kan dari flowchartnya dulu. Kalau misal ibu buat algoritma, terus kalian belum paham algoritmanya ibu, jadi kan ibu yang pusing sendiri mau menjelaskan program apa. Jadi yang paling mudah itu buat flowchartnya terlebih dahulu sebelum membuat algoritma. Membuat program, maaf. Agar flowchart itu fungsinya memudahkan kalian dalam memaparkan program kalian ke teman-teman kalian. Paham? Ya, benar. Jadi kalau algoritma itu kan masih berupa kalimat kan ya. Dan tiap orang kan pastinya belum tentu mengerti dengan alur algoritma kalian. Jadi menurut ibu yang paling gampang itu membuat flowchart sebelum membuat programnya. Jadi bukan ibu saja yang mengerti program ibu, kalian juga mengerti alur program ibu. Jadi nanti misal ibu sudah buat programnya, berarti kalian nggak tanya-tanya lagi, loh ini kok bisa gini ya? Padahal kalian udah tahu alurnya seperti ini. Sudah paham? Kelompok 4? Atau masih ada yang bingung? Ada tugas kelompok. Ini soal yang pertama. Terdapat, silakan kalian tulis dulu. Terdapat 2 buah gelas A dan B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Lalu tukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang
Jadi ini intinya gimana caranya menggunakan algoritma. Gelas A ini itu berisi kopi dan gelas B ini berisi teh, jadi ditukar. Gimana caranya kalian bisa menukar teh dan kopi itu? Silakan gunakan logika kalian dan berdiskusi. Sudah? Kalau sudah, ini soal yang terakhir. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan nomor 1 sama 2. Diskusikan bareng temunya. Dituang ke gelas C. Lalu kopi yang teh, yang kopi dituang ke gelas A. Ini apa? Kopi apa teh? Ini teh. Ini kopi. Dituang ke gelas yang A. C. Yang ke teh. Itu yang gelas C, yang teh dituang ke gelas D. Yang Jadi sudah tertukar? Ya, untuk minggu depan itu kalian akan belajar tentang kata pindah. Jangan lupa belajar di rumah untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.